Qin Jun berkata, biarkan dia melakukan apapun. Bergumam. Datang sendiri atau berdua, aku siap ngebunuh semuanya, semuanya akan jadi XP poinku. Qin Jun menoleh ke arah Bai Menghu. Berapa orang tersisa di White Tiger Sect? Bai Menghu menjawab, ahem, ada 19 murid, mereka berlatih di luar, sisanya masih mencari murid di Imperial Capital untuk memperkuat White Tiger Gate Sect. Qin Jun berkata, 19. Gak kesedikitan. Tai Bai berbicara. Tak masalah kalau sedikit, mungkin Anda bisa menghidupkan kembali sektemu di tangan yang mulia, melebihi kejayaan sebelumnya. Bai Menghu merasa senang. Hehe, terima kasih atas perkataannya. Qin Jun merasa grogi, di belakangnya, Feng Huang sedang marah menatapnya. Ahem, ayo, udah malam, kita butuh istirahat. Pada malam harinya diterangi cahaya bulan. Di sebuah penginapan, kejadian antara Qin Jun dan Ao Jian, Luo Taisa, Zhou Liang dan orang kuat lainnya menyebar di seluruh Imperial Capital dengan cepat, semuanya membicarakannya. Qin Jun sedang berkultivasi di kamarnya, aura orange berputar mengelilinginya. Ding, menyelesaikan side mission 1 di acara Nanzuo Qianlong, mendapatkan 200.000 XP poin, berkesempatan mendapat undian. Ding, selamat kepada host telah naik ke layar 8 Golden Core Realm. Aura orange Qin Jun semakin besar dan lebih bersinar. Lalu membuka mata, akhirnya kelar, kemudian, mulai undiannya. Sistem memulai mengundi. Selamat kepada host telah mendapat supernatural power. Qin Jun merasa senang. Samadhi True Fire. Wah, kekuatan ini membuatku gila. Di jalanan barat, bocah merah menghajar ayahnya monyet dengan Samadhi True Fire. Qin Jun memulai menerima kekuatannya. Baiklah. Kemudian dari luar terlihat energi besar panjang dan sekelilingnya berputar keluar dari rumah Qin Jun. Dan yang lainnya terkena efek hingga terbang keluar rumah. Tai Bai menahan jatuh Bai Menghu. Ada apa? Melihat langit, banyak kilat menyambar di lokasi sekitarnya. Daji berkata, apa ia menyebabkan bencana lagi? Wu Jing berkata, bencana ini beda dengan bencana umumnya saat naik tingkat. Apa mungkin supernatural power? Orang di sekitarnya berkomentar. Ada apa? Ada yang menyebabkan bencana, tapi bencana di Golden Core tak sekuat ini. Sepertinya arah Qin Jun dan lainnya. Ayo kita lihat. Nona Zhu dan Feng Huang menyaksikan itu berkeringat takut. Wu Jing mengeluarkan barrier untuk melindungi Qin Jun yang berada di dalam rumah. Barrier pelindung disambar sekelompok petir besar hingga barriernya perlahan retak. Wu Jing terkejut menyaksikan itu. Sepertinya supernatural power yang mulia tidaklah sederhana. Tetua Fei juga terbang untuk menyaksikan langsung petir yang menyambar ke arah rumah Qin Jun. Dia terkejut. Supernatural power. Qin Jun, yang baru layar 8 Golden Core Realm, baru menyadari supernatural powernya. Kejam, terlalu kejam. Di dalam ruangan Qin Jun, api samadhi berkobar di sekeliling tubuhnya. Dia memulai menyerapnya. Au, kenapa Samadhi True Fire lebih susah dari 36-nya Tiangang yang kemarin? Qin Jun menahan sakit efek masuknya api di tubuhnya. Kemudian, aura Qin Jun meningkat, api samadhi meledak keluar di sekelilingnya. Qin Jun senyum puas. Berhasil. Tenaga ini sepertinya bisa membakar dunia dan menghancurkan apapun. Apa ini benar-benar apinya samadhi? Jiang Zia pernah berkata Samadhi True Fire bukan api biasa. Keluar dari mata, hidung, dan mulut, esensinya Qi dan roh, menjadi samadhi, diserap dan terpisah dari esens, bertekuk di satu tempat dengan api. Qin Jun mencoba mengendalikan api di tangannya. Kalau gitu bergantung ke Samadhi True Fire untuk membunuh dimanapun, akan menghancurkannya menjadi Divine Fire. Percobaan apinya menyebabkan rumahnya hancur hangus terbakar. Tenaga penghancurnya terlalu kuat, ya. Yuanba berkata api macam apa itu? Wu Jing mengatakan, supernatural powernya yang mulia tidaklah sederhana. Ding, selamat kepada host telah menguasai Samadhi True Fire. Qin Jun melihat api di sekitarnya masih nyala. Hah, mengerti penyatuannya berakhir, walau belum bisa dipadamin. Yuanba bertanya, kenapa kau tak menaruh pakaianmu dulu? Penasaran sama api dan mencoba menyentuh. Saat berhasil menyentuh ujung jari Yuanba merah terbakar. Kemudian Qin Jun menarik apinya. Bergumam, organisme bersel tunggal beneran ada, bisa-bisanya disentuh.
Kemudian orang di sekitar Qin Jun memberi selamat berkata, "Selamat Yang Mulia telah menguasai Supreme Supernatural Power." Qin Jun berkata, "Bukan masalah, oke, ayo kita rayakan, ini sudah berakhir." Tetua Fei, "Apa mau begadang semalaman?" Tetua Fei menjawab, "Aku kembali sekarang." Qin Jun mendekati Daji. "Rumahku kebakaran, apa aku bisa menginap denganmu malam ini?" Daji menjawab, "Baiklah, malam ini aku akan melayani Yang Mulia." "Yang Mulia, ikuti aku." Lalu mereka sudah berada di rumah Daji. Qin Jun bersemangat menutup pintu. Sambil gosok tangan bergumam, "Malam ini malam yang menyenangkan, aku harus lanjut kultivasi dan memanggil God dan Demon. Mungkin juga bisa tidur dengannya." Sistem panggil God dan Demon. Dan mendapatkan seseorang yang membawa pedang. Tapi belum diketahui levelnya. Ding. Selamat kepada host telah memanggil God dan Demon. God dan Demon sedang di perjalanan. Qin Jun menghela napas. "Hah. Kelar." Kemudian berbalik ke belakang dengan ekspresi aneh bilang, "Daji, sebenarnya dari pertama kita bertemu." Lalu Daji maju menabrakkan dadanya ke Qin Jun. "Yang Mulia, tatap mata saya." Qin Jun merasa aneh. Daji bergumam, "Sial, kenapa aku gak bisa gerak?" Kemudian Daji mundur. Qin Jun bertanya, "Apa kau?" Kemudian Daji menjawab, "Yang Mulia, tak bisa bergerak, kan? Anda terlalu lemah, kalau menginginkan saya." Daji dengan senyuman centilnya berkata, "Anda harus lebih kuat dari saya." Qin Jun menggertakkan giginya. "Kau bilang sendiri, ingat kata-katamu." Lalu Daji mencium Qin Jun. "Seperti yang saya bilang, ini hadiah awal, berlatih lagi Yang Mulia." Daji lekas pergi. Qin Jun melihatnya dari belakang. "Daji, tunggu aja, aku akan segera mendapatkanmu." Besoknya, 2 ekor burung sedang bercinta di jendela. Kemudian ada keramaian. Yuanba bilang, "Taois Bao, pergi. Ini bukan tempatmu." Taois menjawab, "Tak akan pergi. Aku mau Yang Mulia Qin Jun." "Yang Mulia Qin Jun." Zhang Jiao datang untuk bergabung. Yuanba kesal, "Kenapa cari Yang Mulia? Cepat pergi." Qin Jun membuka pintunya. "Masih pagi, berisik apa?" Ding, Demon telah tiba. Zhang Jiao, dari legenda rakyat. Ras, Teran. Kultivasi, layar 9 Golden Core Realm. Exercise, Taiping Jing. Supernatural Power, Demagogi. Magic Weapon, Talisman Kuning Exorcist. Loyalty, 92/100. Zhang Jiao menghampiri Qin Jun. "Saya Zhang Jiao, Taois bijak, datang untuk bergabung dengan Yang Mulia." Qin Jun terkejut. Zhang Jiao, bergumam, "Ini Demon yang kupanggil. Layar 9 Golden Core Realm. Apa gak terlalu lemah? Cuma selayar lebih tinggi dariku. Supernatural Power, Demagogi. Bentar, dia punya Holy Spirit atau Demagogic Spirit. Seingatku akhir dinasti Han Timur, dia memimpin ratusan ribu warga memberontak tanpa diketahui pengadilan. Kau bisa lihat kemampuan demagoginya berbelok. Kalau kau bisa menempatkannya di tempat musuh, bakal berguna banget." Mereka berdua tertawa. Jiao berkata, "Iya, Yang Mulia, perasaanku perjalanan Anda akan berubah jalur ke daerah selatan." Qin Jun menanggapi, "Hahaha, makasih, Zhang Jiao, kau akan jadi bawahanku, ku harap kamu gak ngecewain." Jiao menjawab, "Percayalah Yang Mulia, aku tak akan mengecewakan." Yuanba nimbrung, "Yang Mulia, dia terlalu lemah, kenapa diterima?" Qin Jun menjawab, "Yuanba, kadang di dunia ini tak selalu tentang tinju." Yuanba berkata, "Ku dengar, Zhang Jiao, berlidah tajam dan tak basa-basi, tapi sebenarnya berhati baik." Jiao berkata, "Iya, aku juga mendengar tentangmu, Li Yuanba, punya sejarah menguasai 2 palu, dan bukan orang biasa. Aku percaya bisa mengubah pandangan Li padaku." Qin Jun berkata, "Aku percaya, aku punya beberapa asisten, akan ku kenalkan pada kalian." Sesaat kemudian, Jiao mengucapkan salam. "Zhang Jiao bertemu dengan Anda semua." Tai Bai berkata, "Saudara Zhang Jiao, tak perlu terlalu sopan, kita semua bawahannya Yang Mulia, kami berharap kita bisa dengan tenang hidup bersama nantinya." Kemudian ada suara panggilan. Seluruh kultivator tiba, harap berkumpul di Palace Peak. Qin Jun berkata, "Sudah waktunya." Setelah semua datang, kompetisinya dimulai.
Ayo, ke Palace Peak. Diperlihatkan ada tangga melingkari sekeliling di bukit dan atasnya ada sebuah paviliun. Mereka semua telah berkumpul di lokasi. Feng Huang berkata daya tarik dinasti Nanzuo benar-benar menakutkan. Tai Bai berkata, iya, semua jenius di alun-alun membungkuk ke pemimpin Nanzuo, mereka akan berkembang. Cek-cek, diperlihatkan ada bayangan kaisar di puncak itu. Orang-orang berkata, kepala Nanzuo, Kaisar Luo Huang tiba. Ini hanya bayangan, tapi membuatku gugup, seberapa kuat ia. Qin Jun bergumam, pemimpin Nanzuo ini yang mengirim orang untuk membunuhku. Memang kuat banget, aku gak yakin Shao Jing bisa mengalahkannya. Kaisar berkata, kompetisi Qianlong Martial Art 3 tahun sekali akan dimulai. Semua yang di Qianlong, saya harap kalian bisa mendukung acara ini dan menjunjung langit kali ini. Saya di sini untuk mengumumkan aturan kompetisi ini. Qianlong Martial Art terbagi menjadi 3 babak, babak pertama, babak kedua untuk menentukan 100 besar, dan babak terakhir untuk menentukan 10 besar. Yang terpilih di 10 besar dapat berlatih di Yulin selama sebulan, 100 besar diberi apresiasi gradien warna Spirit Stone yang berbeda, skill, dan magic tool, dan pilihan untuk mengikuti salah satu dari 7 sekte, 10 besar bisa mandi di Leiqi untuk berkultivasi. Li Bai bertanya, Master, apa bisa mengalahkannya? Tai Bai menjawab, Luo Huang bukan orang terkuat di dinasti Nanzuo, ada Pak Tua yang sembunyi di belakang puncak. Tapi aku tak bisa bertarung, ada saudara Wu Jing. Zhang Jiao berkata, aku harus bersiap dulu untuk yang mulia, jadi aku pergi dulu. Tai Bai menjawab, baiklah. Li Bai bertanya lagi, Master, kenapa membiarkannya pergi? Dia kabur. Tai Bai Jinsing menjawab, kultivasinya rendah, tapi ia punya skill unik. Kaisar berkata, babak pertama sederhana, seluruh petarung duduk bersila di lokasi untuk menyerap aura naga dari tanah, lalu kepalamu akan membuka Qi Gui. Saat satu dupa terbakar, nilai berdasarkan seberapa tinggi udara yang terjadi, dan berkompetisi di 1000 besar. Qin Jun bergumam, lebih tinggi dari kultivasi Rilem. Pak Tua pasti membuatku target. Tapi perhitungannya sia-sia. Kultivasiku tinggi, dan celah rilamnya bisa diisi dengan latihan. Apa kau bercanda? Gak mungkin. Kaisar Luo Huang berkata babak pertama kompetisi resmi dimulai. Mereka semua mulai mengumpulkan Qi menyerap aura naga. Yuanba bertanya, Yang mulia, apa yang harus kulakukan? Qin Jun menunjuk orang di depan berkata, Yuanba pergi mengumpulkan Qi, ingat, boleh jor-joran. Yuanba melompat maju. Baik, dan menendang seseorang. Kemudian mulai mengumpulkan Qi secara gila-gilaan. Udara Qi Yuanba melambung tinggi ke atas. Orang di sekitarnya pada heboh. Sekarang yang melambung tinggi auranya ada 2 Qin Jun dan Yuanba. Peserta yang lain berkomentar, tidakkah menurutmu kecepatan Qin Jun dan Li Yuanba dalam menyerap Qi terlalu tidak normal? Semua aura saya sudah terhadap. Ayo cepat ganti tempat. Li Bai berkata, serangan yang mulia sangat kuat, dia sengaja mengirimkan Li Yuanba di antara kelompok ahli bela diri dengan tingkat kultivasi lebih tinggi. Tai Bai Jinsing berkata, jika kelompok martial arts terkuat terhadap di round pertama, kompetisi martial arts ini mungkin akan menjadi lelucon. Daji berkata, aku tidak tahu berapa lama Kaisar Luo akan bertahan, Qin Jun bergumam. Bermain denganku dan aku akan memberitahumu apa yang kau layak. Namun, aura naga yang ku serap belum keluar dari tubuh, jadi kenapa auranya keluar dari kepala aku? Apakah ada beberapa misteri tersembunyi di bawah tanah? Ding, pelangi ungu, teknik terobosan petir tingkat keempat. Ribuan thunderstorm, aura Qin Jun meningkat pesat. Aku membuat terobosan, transformasi ribuan petir ini dapat memungkinkan petir terakumulasi di permukaan tubuh, membentuk lapisan defensif, dan juga dapat meningkatkan kecepatan dan daya penghancur tubuh. Ini sangat kuat. Aura naga sia-sia ini juga dapat membantu dalam mengembangkan tubuh kebenaran yang suci. Ding, selamat kepada host untuk mendapatkan jejak naga Qi. Qin Jun bertanya, naga Qi? Sistem menjawab, Kaisar ras manusia selalu diklaim sebagai naga emas, jadi naga Qi juga merujuk Qi kasar, yang berbeda dari ras naga murni. Di zaman kuno, ras manusia telah mendatangani kontrak dengan ras naga kuno,
dan di era naga emas 9 cair, kaisar ras manusia dilindungi. Kerajaan biasa tidak dapat mendapatkan perlindungan dari naga emas Nine Claw Key, tapi kasar dapat. Ada banyak jenis Dragon Key, tetapi untuk penyerapan manik-manik naga, dan darah kasar sendiri, pulsa naga menginspirasinya, yang bisa disebut Kaisar Key. Jika roh naga dapat dibentuk, itu dapat menghentikan roh jahat, menguasai semua makhluk hidup. Qin Jun bersemangat. Bullshit, maka aku harus bekerja keras lagi, bagaimana pria yang ingin menjadi kaisar bisa kehilangan roh naganya? Para peserta pada jengkel, bajingan, Li Yuanba di luar kendali. Ya ampun, apakah orang ini berusaha membunuh semua orang di sini? Apa itu? Beraninya dia. Gambar kaisar nampak adalah orang yang membuat peraturan ini dari pikirannya. Orang pada berlari. Ayo lari ke Qin Jun. Saya tidak percaya Li Yuanba bisa datang ke sini. Aku tidak bisa lari, jadi jangan juga. Orang berlari menuju ke Qin Jun. Yuanba menghalanginya. Waktunya untuk stik dupa. Qin Jun bergumam. Teknik Purple Rainbow Lightning pecah melalui dua lapisan dalam sebuah berurusan, dan tubuh Sein Immortal mampu meningkatkan jejak energi naga. Ini tidak rugi. Dari puncak bayangan kaisar berkata. Di akhir round pertama kompetisi, mereka yang telah mencapai ketinggian kolom udara akan memasuki puncak Imperial Palace. Aku memiliki sesuatu untuk memberi tahu mereka. Kemudian orang-orang mulai terbang ke puncak Imperial. Di sisi lain bawahan Qin Jun, Wu Jing berkata, apakah kita akan mengikuti mereka? Li Bai berkata, jelas kita rusak untuk mengikuti hal ini, memberi kesempatan kepada kaisar untuk memakai topinya. Hanya 100 klub terbaik yang pernah berhasil mencapai top of the palace. Aku takut ini adalah percobaan pembunuhan terhadap kemuliaan Anda. Daji berkata, paling buruk, biarkan yang mulia berhenti dari Qianlong Huiwu, itulah, reputasinya telah melewati Qianlong Huiwu, tidak perlu mengikuti ujian lagi di Qianlong Huiwu untuk membuktikan diri kita harus menghentikannya. Penjelasan, Qianlong Huiwu berarti klub warrior naga. Wu Jing bersiap mengamati dari kejauhan. Jangan khawatir, jika Kaisar Luo benar-benar buruk bagi kemudahannya, aku akan terburu-buru secepat mungkin. Para peserta sudah sampai di puncak, di depannya ada bangunan. Qin Jun bergumam, aku khawatir Luo Huang akan bergerak. Pintu gerbang mulai dibuka. Masuk. Di dalam ruangan ada kaisar yang duduk di pojok dan ada 3 master di depannya. Master Aula Excalibur, Zhang Leiting. Semua peserta sudah mulai masuk. Ao Wujian memanggil Qin Jun. Qin, ke sini. Sebelahnya bergumam. Apa niat orang ini? Kami berusaha mencari cara untuk menghilangkan Qin Jun, tapi dia selalu melindunginya. Mungkinkah Qin Jun adalah anak haramnya? Qin Jun menjawab, aku tidak akan ke sana. Harus masuk. Hanya berikan masuk ke putaran kedua, tapi tidak ada hadiah. Cheng Yan berkata, lancang, apakah Anda menganggap keagungan dinasti Nanzu saya? Qin Jun menjawab, Cheng Yan, Anda hampir menakutkan saya, lupakan, ayo pilih dengan Anda, tapi, jika aku tidak bisa keluar, semua orang tahu alasannya. Kemudian pintu gerbang ditutup. Qin Jun bergumam, orang-orang ini tidak baik, mungkin merencanakan sesuatu. Yuanba berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, saya akan melindungimu. Qin Jun bersiap mengeluarkan lonceng pemanggil hantunya. Pertama-tama, selamat atas kualifikasi ke putaran kedua. Setelah selamat, kamu akan membunuhku, kan? Kemudian naga jahat tiba-tiba muncul menyerang Yuanba. Yuanba terpental mundur menabrak sesuatu dan efeknya membuat ledakan besar hingga orang di sekitar juga terpental. Naga jahat tertawa melihat api besar mengenai mereka. Asap berangsur mulai menghilang, untungnya Qin Jun dan temannya selamat. Jenderal memerintah, bawahannya, pengawal, kurang ajar kau. Berani menghina keagungan suci dan datang ke sini untuk membunuhnya. Bunuh pengkhianat ini, Qin Jun berkata lantang, lindungi Kaisar. Apakah Anda membutuhkan perlindungan untuk dasar budidaya surga kudus dan Fairyland Anda? Bisakah Anda bermain lebih buruk? Cheng Yan berkata, kurang ajar kau. Berani menghina keagungan suci dan datang ke sini untuk membunuhnya. Bunuh pengkhianat ini. Qin Jun tertawa tepuk tangan. Luar biasa, inilah kekuatan dinasti, datang dan lakukan. Ao Wujian bertanya,
Apakah kau benar akan melakukan ini sebagai orang suci? Kaisar Luo mulai berdiri menjawab. Dia telah berbuat cukup, apakah kamu bersiap untuk melindunginya? Ujian berkata, hehe, karena yang suci bersiap melakukannya, tidak ada yang bisa aku lakukan, tolong lakukan yang sesuai, saya hanya ingin mengatakan satu hal, hanya jangan menyesal di masa depan. Kaisar menyuruh bawahannya menyerang Qin Jun. Lakukan. Orang yang akan menyerang memakai senjata masing-masing bergerak ke arah Qin Jun dan temannya. Yuanba mengeluarkan aura orange-nya untuk melawan. Dari kejauhan Li Bai berkata, apakah ini suara? Tai Bai Jinsing berkata, ini suara Yuanba, rusak. Yang mulia Anda dalam bahaya. Energi besar terbang tinggi. Tercipta barier di puncak imperial. Wu Jing, Daji dan lainnya terbang ke sana. Dan mencoba menghancurkan barier. Daji dan lainnya dengan energi masing-masingnya berteriak. Hancurkan barier cahaya ilahi emas untukku. Wu Jing mengamuk. Hancurkan untukku. Para prajurit berkata. Sial, penghalang Divine Golden Light akan segera pecah. Siapa orang ini? Kenapa dia sangat kuat? Berhenti ngoceh. Pengawal Kekaisaran Baigong, kerahkan semua kekuatan kalian, dan cepat hentikan dia. Barier pelindung mulai retak dan akhirnya pecah. Sialan. Penghalang Golden Divine Light hancur. Ayo, hentikan mereka. Pengawal terbang menghadapi Wu Jing dan lainnya, puncak istana. Londangan. Sorotan mata burung bersinar. Burung raksasa melindungi Qin Jun. Pengawal pada terjatuh. Astaga, apakah itu seekor kunpeng? Dijelaskan kunpeng adalah binatang besar yang terlihat seperti hibrid ikan dan burung. Qin Jun tersenyum membunyikan lonceng. Jenderal Zhou Ling berkata, ini buruk, cepat hentikan dia. Fei Yusu berpikir, selama bencana kota Loyan, penduduk sekitar dan para biksu mendengar suara hantu menangis, mungkinkah itu? Qin Jun memanggil, keluarlah, Impermanence Black and White. Dijelaskan, Impermanence adalah kefanaan, ketidakabadian. Kemudian muncul wucang hitam dan putih. Qin Jun memerintah, Impermanence Black and White, bunuh dia untukku. Dia menjawab, baik yang mulia. Wucang hitam dan putih mulai menyerang Kaisar Luo pakai aritnya. Kaisar tersenyum sinis. Terlalu percaya diri. Kemudian terjadi ledakan. Wucang hitam dan putih terpental. Sesosok naga membantu Kaisar. Qin Jun terkejut berpikir. Apakah itu ki naga yang terbentuk? Lalu serangan api dari Kaisar mengarah ke burung kunpeng. Bajingan, cari mati. Kembali terjadi ledakan besar. Qin Jun kewalahan. Kaf. Qin Jun berpikir. Itu menakutkan, aku hampir saja terjebak di dalamnya. Sebuah tangan mengarah ke Qin Jun dengan energi biru. Mati. Saat energi itu hampir mengenai Qin Jun, wucang hitam mengikatnya dengan rantai. Bajingan, beraninya kau mencoba menyakiti yang mulia. Tepat dari atas Wu Jing mendarat di depan Qin Jun. Saya di sini, yang mulia. Qin Jun memberi perintah. Wu Jing, letakkan wajah Luo Huang di tanah dan gosokkan untukku. Sehingga bahkan orang tuanya pun tidak bisa mengenalinya. Wu Jing kemudian maju. Sesuai dengan keinginan Anda, yang mulia. Wu Jing menabrak beberapa pengawal langsung menuju ke arah Kaisar. Kaisar Luo panik berpikir, orang ini berbahaya, kita tidak bisa terlibat dengannya. Mari kita mundur untuk sekarang. Saat Wu Jing mau menebasnya dihalangi naga dan Kaisar Luo kabur. Wu Jing mengejarnya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di sisi lain, Qin Jun dan lainnya menonton burung kupang menyerang pengawal. Sedangkan Li Bai menebas beberapa pengawal dengan satu serangan mematikan. 10 langkah untuk membunuh satu orang, tanpa meninggalkan jejak sejauh 1000 mil. Dijelaskan, kutipan terkenal dari puisi kuno China, biasa dipakai untuk pembunuh bayaran yang melenyapkan target dengan cepat dan tanpa jejak. Lalu Daji menyerang pakai ekornya dan Tai Bai Jinsing pakai senjata buntut kuda. Qin Jun tersenyum. Tes, sungguh pertarungan yang sengit. Kemudian menoleh ke Ao Wujian. Tanpa diduga, mangsa telah menjadi pemburu. Ao Wujian berkata, Qin Jun, jika kau ingin lari, sekarang adalah kesempatan yang tepat. Qin Jun membalas, jika aku pergi hanya karena kau menyuruhku, bukankah aku akan kehilangan muka? Black and White, habisi mereka untukku,
biarkan mereka hidup agar aku bisa membunuhnya. Si hantu menjawab, baik Yang Mulia. Qin Jun berpikir, bukan sifatku untuk menderita kerugian sebesar itu dan pergi tanpa mendapatkan apa-apa. Hari ini, aku akan menggigit sepotong daging dinasti Nanzu. Qin Jun berkata, kalian pergi dulu. Nona Zhu menjawab, baiklah, kamu harus berhati-hati. Kemudian dari belakang Qin Jun ada yang menyerang. Qin Jun, pergilah ke neraka. Qin Jun menoleh bersiap mengeluarkan apinya. Hanya karena aku tidak menunjukkan kekuatanku, kau menganggapku sebagai kucing yang sakit. Kemudian Qin Jun menyemburkan apinya. Musuh terbakar. Api macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa menyingkirkan api ini? Ini sangat panas. Aku sekarat. Lalu Qin Jun melihat ke atas. Sebuah tangan raksasa menyerang ke arahnya. Tai Bai menghentikan serangannya dengan senjata buntut kudanya. Beraninya kau mencoba membunuh Yang Mulia, kau akan dihukum atas kejahatan ini. Kemudian seorang Pak Tua mengeluarkan aura birunya sambil berkata, berhentilah membual, dan biarkan tinjumu berbicara. Qin Jun berteriak, Pak Tua, jika kau dapat menahan 3 jurus dari masterku, Dewa Kekayaan, maka aku akan mengaku kalah. Pak Tua itu adalah Tetua Agung Aula Excalibur, bernama Simenji. Berkata, sombong sekali, matilah. Dia mulai menyerang dengan pedangnya. Tai Bai masih dengan tenang hanya dengan menggerakkan sedikit senjatanya. Pak Tua itu terpental mundur menabrak genteng hingga jebol keluar jauh hingga meledak di udara. Di sana cuaca jadi gelap dan petir menyambar. Tai Bai berkata, Yang Mulia, bisakah kita pergi? Qin Jun menjawab, mari kita bunuh Luo Huang sebelum pergi. Tai Bai berkata, bagus. Karena Yang Mulia ingin membuat masalah, saya akan menemani Yang Mulia. Kemudian mereka terbang mengejar Luo Huang bersama. Li Bai tertawa, haha, Yang Mulia, saya juga akan menemani Anda untuk membunuhnya. Daji juga berkata, saya adalah orang pertama yang menemani Yang Mulia, jadi tentu saja saya juga harus menemaninya. Qin Jun tertawa, bagus. Dengan kalian di sisiku, kita akan menjungkir balikan dinasti Nanzu.